わ。うわ、すごいすごい。消えとるわ。うわー、やばい。うわー、怖い。うわー、やばい。待って、しゃがんとって、座っとって。座っとって。ちょっと待って、真ん中に置いてない。マジかよ。今日午後4時10分ごろ、石川県能登で起きた震度7の地震。情報カメラが捉えた映像では、防波堤を波が越えてくる様子が確認できます。津波が到達した新潟県上越市。午後4時半ごろ、川の水位が瞬く間に上がり、高く上がった水しぶきで車が巻き込まれたように見えます。津波はこれまでに輪島港で 1.2 メートル以上が観測されています。Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Iki cek banter iki. Oh, pengen pindah kos kempanin. Iki cek iki. Kok sek? Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Isi kempan isi. Ya Allah. Diam aja dulu, diam. Motorai. Oh, Akbar. Jangan colok Akbar. Oh, Akbar. Astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah kejebat. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Oh. Ya Allah. Banget anjir. Ya Allah. Motorai. Amanin gini malah. Oh iya. Ke. Matuwe. Sabar. Ayo. Ayo tuh. Ayo tuh. Orang Salim malah terlihat.
Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itulah ya cuplikan dari video situasi terkini di Jepang ya, yang saya ambil dari beberapa video dari pihak Jepang atau bahkan dari beberapa teman kita YouTuber yang ada di Jepang. Jadi gempa ini terjadi kemarin ya, kemarin sekitar jam-jam 4 lah ya, sekitar jam 4. Nah, yang saya alami sekarang pas waktu saya di ini ya, di asrama, ini kecil teman-teman ya. Saya pikir gempa di Jepang itu yang saya kemarin rasakan ini hanya sebatas lindu biasa gitu kan, nggak ada yang terjadi gempa besar gitu kan. Ini cuma lindu-lindu biasa kayak biasanya gitu. Karena kan di sini termasuk sering gitu kan, termasuk sering lindu gitu kan. Makanya saya kemarin cuma menganggap ini mah lindu biasa gitu kan. Tetapi yang anehnya emang kemarin pas waktu saya lagi makan nih ya, lagi makan. Nah, ini kebetulan saya lagi megang HP gitu kan, makan sambil megang HP. Nah, HP ini ada dapat dapat SMS lah, bukan SMS sih sebetulnya, peringatan langsung gitu kan dari pihak pemerintahan Jepang. Langsung otomatis ada peringatan bahwasanya akan terjadi gempa bumi. Nah, itu peringatan itu saya baca, saya langsung lari keluar. Nah, pas waktu saya udah keluar di tangga ya, saya kan di tingkat 2. Saya turun di tangga, nah ini goyang-goyang. Dan itu saya sempat merasakan gitu kan. Emang sengaja saya nggak turun nyampe mana, nyampe tanah gitu kan, nyampe lantai. Nah, itu saya emang sengaja, saya ingin merasakan sebesar apa gitu kan lindunya. Nah, pas waktu aku rasain ya memang besar teman-teman, cuman nggak terlalu besar banget gitu kan. Nah, setelah itu barulah saya lihat beberapa sosial media ya. Oh, ternyata terjadi gitu kan, terjadi gempa besar ya, 7,4 kalau nggak salah ya skala Richter. Nah, itu yang membuat saya, loh kok besar ya, wah ini makanya perlu hati-hati lagi gitu kan, jangan menganggap remeh gempa di Jepang itu. Pokoknya kalau terasa ada peringatan, mending lebih baik kita keluar gitu kan, cari tempat aman. Ya memang secara bangunan Jepang itu ya terkenal bangunan yang kuat ya, cuman yang namanya musibah ya kita tidak tahu ya namanya sekuat-kuatnya bangunan, kalau udah waktunya ambruk ya ambruk gitu kan. Nah, langkah baiknya kita itu melarikan diri lah gitu kan, cari tempat aman. Nah, makanya untuk teman-teman sekalian, ini pesan saya ya yang kebetulan sudah berada di Jepang. Ya, saya dulu pas waktu saya berangkat emang gak memikirkan tempat-tempat lah ya. Oh, ketika ada job saya ambil aja. Ya kebetulan alhamdulillah saya job ini saya ambil terus jauh dari laut gitu kan. Nah, makanya saya di sini memberi saran nih teman-teman, kalau bisa sebelum berangkat, kalau ada job tanya dulu itu daerahnya di mana, kira-kira dekat dari laut apa enggak. Kenapa? Yaitu yang kita takutkan ya, terjadinya gempa besar terus terjadinya tsunami. Ini sekarang teman-teman
ini gempa ini terjadi tsunami pula ya kan, tadi kan sudah ada di video ya, itu terjadi tsunami juga, tapi dengan ketinggian 2 meter kalau nggak salah, 2 meter. Itu artinya ya nggak terlalu kayak dulu ya di Jepang, tsunami Jepang yang dulu. Cuman intinya ya kita lebih baik hati-hati gitu kan. Kalau bisa kita pas waktu kita mau berangkat mencari job, kita tanya dulu ya, alangkah baiknya itu daerahnya di mana, kotanya di mana, jauh dari laut apa enggak. Nah kalau bisa kita tanya-tanya, terus kita cari tempat yang memang jauh daripada laut itu sendiri. Ya namanya deket dari laut ya rawan tuh tsunami ya kan, karena Jepang ini terkenal dengan seringnya gempa teman-teman ya, terjadi hampir beberapa kali gempa di Jepang itu. Nah kalau masalah lindu itu hampir sering, saya di sini sering sekali ya merasakan lindu. Nah makanya dari itu teman-teman, kalau teman-teman mau berangkat, saya sarankan tolong cari daerah yang jauh daripada laut. Kita cari aman, kita di sini mencari uang ya. Jangan sampai kita pulang, kita berangkat mencari uang, nggak taunya kita pulang hanya sebatas nama itu kan. Ya memang garis kematian itu sudah ada yang menentukan, cuman kalau bisa kita menghindari lah ya, karena ya kalau bisa kita mati dalam keadaan bertemu dengan keluarga kita tercinta. Jangan sampai kita mati dalam keadaan yang ya kita tidak tidak bertemu dengan keluarga kita gitu kan. Nah makanya kalau bisa teman-teman carilah ya daerah yang jauh daripada laut tuh. Pokoknya itu saran kita yang sudah ada di Jepang. Intinya mah Jepang itu ya teman-teman sering gempa. Kalau kita dari awal di Indonesia tidak mau pilih-pilih karena ego kita, yang penting berangkat daerah mana oke. Nah itu ya beresiko tinggi lah bagi keselamatan kita. Oke guys, mungkin itu saja ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.